semuanya tentang aset kekuatan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti harapan saya kita semuanya bisa mengidentifikasi aset yang ada di sekolah ini, ya, supaya aset yang ada di sekolah ini bisa bermanfaat dengan maksimal dan tidak ada yang tidak dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru semuanya. Nah, karena itu dengan adanya kegiatan ini, mari kita bersama-sama belajar bersama, memanfaatkan aset-aset yang belum kita manfaatkan secara optimal. Begitu Bapak Ibu semuanya. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Bu Ria untuk menyampaikan terkait dengan kepemimpinan dalam pengelolaan sumber daya. Terima kasih dari saya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terhormat Ibu dan yang wakil yang saya hormati Bapak Ibu guru dan SDN Lampung 01, yang saya hormati orang-orang kelas 4. Terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini dalam kegiatan diskusi mengidentifikasi tentang aset kekuatan yang dimiliki oleh sekolah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat karunia sehingga pada siang hari ini dapat tolong dalam kegiatan diskusi. Mohon izin saya berdiri di sini untuk memaparkan hasil identifikasi dan akan kita diskusikan bersama, baik Bapak Ibu guru dan orang tua murid, serta siswa kelas 4B. Ada Mas Rafa, Mas Nino, dan Mas Noval. Nah, tujuan pada kegiatan hari ini kita akan berdiskusi untuk mengidentifikasi secara kolaboratif. Jadi kita sama-sama untuk melihat sejauh mana aset yang kita miliki dan bagaimana pemanfaatannya di sekolah. Nah, terlibat ini guru saya. Nah, sebelumnya akan saya sampaikan dulu sekolah sebagai ekosistem. Ekosistem itu apa ya Bapak Ibu? Tempat berlangsungnya hidup. Apa itu? Oke, tempat makhluk hidup berkomunikasi. Ada lagi? Yanti? Sekumpulan makhluk hidup. Oke, sekumpulan makhluk hidup yang ada di untuk melakukan interaksi. Ya, semua jawaban Bapak Ibu mengenai ekosistem pada pendapatnya masing-masing. Kita beri aplaus untuk Bu Dian, Bu Ika, dan Bu Yanti. Ya, ekosistem itu adalah tempat di mana hidup. Nah, kalau di sekolah ini berarti adanya interaksi antara siapa? Seluruh warga sekolah, baik itu kepala sekolah, murid, orang tua murid, dan teknik. Jadi kita semua berkolaborasi bersama untuk menjaga aset kekuatan yang dimiliki oleh sekolah. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Apabila kita menganggap sebuah sekolah adalah sebuah ekosistem dengan faktor biotik dan abiotik yang ada di dalamnya, ada faktor biotik dan faktor abiotik. Nanti kita telusuri faktor abiotik dan biotik itu apa saja yang ada di sekolah. Nah, faktor-faktornya apa saja?
Kemudian karena tadi judulnya adalah pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, untuk aksi nyata ini saya berperan sebagai pemimpin di sekolah. Jadi bagaimana? Nah, kita berkolaborasi dengan pemimpin kita di sekolah, Bapak Ibu dan orang tua ya. Jadi bagaimana sebuah kolaborasi untuk menjaga aset yang sudah dimiliki oleh sekolah. Kemudian kemampuan apa saja yang harus dimiliki oleh kepala sekolah. Kebetulan ini jadi ini nah, jadi dari pertanyaan pemantik di sini akan saya sampaikan. Nah, sekolah sebagai ekosistem itu bagaimana? Adanya sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik, itu unsur yang hidup, dan faktor abiotik, unsur yang tidak hidup. Unsur-unsurnya apa saja? Nah, di sini ada beberapa unsur biotik dalam ekosistem sekolah. Ada murid pasti ya Bapak Ibu, karena murid kita adalah sasaran Bapak Ibu guru semuanya. Di mana dengan murid datang ke sekolah menaruh harapan pada Bapak Ibu guru semuanya. Anak-anak ingin belajar, kemudian apalagi tentunya belajar tidak hanya materi pelajaran. Jadi karakter dari gurunya sendiri bisa ditiru oleh anak. Nah, jadi perannya kepala sekolah juga di sini juga sebagai sebenarnya kepala sekolah itu kan guru yang diberi tugas tambahan oleh dinas, dinas. Sebenarnya guru tetap mengajar. Kemudian ada guru yang tadinya sebagai figurnya untuk anak-anak, selain mentransfer ilmu, juga mendidik dengan karakternya guru masing-masing ditransferkan ke anak-anak. Bagaimana kita memperlakukan anak didik kita seperti itu. Kemudian staf, ada juga Agustin, ada Mas Dea dan Pak Nurul, kemudian ada pengawas sekolah, dan tentunya orang tua murid juga mempunyai peran yang besar untuk menjaga anak. Nah, untuk faktor abiotik, di sini faktor abiotik dalam ekosistem sekolah ada keuangan. Ini adalah kalau hubungannya dengan duit, money, pasti adalah sesuatu yang vital, bisa juga fatal ya Bu, kalau tidak dikelola dengan sebaik-baiknya seperti itu. Kemudian ada sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Nah, yang kita ketahui aset sekolah itu hubungannya sama barang-barang saja. Tetapi sebetulnya tidak itu saja. Di sini ada 7 modal sekolah atau aset yang dimiliki sekolah. Antara lain modal manusia, aset manusia, kemudian modal sosial, selanjutnya modal politik, kemudian modal agama dan budaya, ada modal fisik, ada modal lingkungan alam, dan yang terakhir modal finansial. Jadi asetnya sekolah ini ada 7 kategorinya. Yang Bapak Ibu mungkin personnya hanya barang-barangnya saja, kekayaannya sekolah hanya barang-barang. Ternyata ada 7 kategori yang kita lihat di SD Negeri 8 Nah, modal manusia di sini asetnya sekolah itu ada pengawas, ya, selalu memilih atau mengawasi jalannya program kegiatan pembelajaran di sekolah atau dinas terkait.
kemudian ada kepala sekolah, ada guru dan teknik, dan alhamdulillah memang guru-guru di sini semuanya sudah S1. Yang 2%-nya SMA itu untuk teknik. Teknik itu staf karyawan seperti Pak Nurul dan Mas Bella. Kemudian ada 45% guru yang bersertifikasi, ya, ada 55% belum bersertifikasi. Nah, semoga di tahun depan yang 55% ini mengerucut lagi lebih sedikit untuk teman-teman bisa mendapatkan sertifikasi. Amin. Amin paling bener. Oke, selanjutnya, ya kita ajar PPG ya teman-teman. Kemudian ada 4 orang CGP, ya, dan 12 yang belum CGP. CGP itu calon guru penggerak. Jadi ini bagaimana Bu Yanti? Yang 4 CGP di sini ada saya, Bu Yanti, Bu Ika, dan Bu Aminah. Ini calon-calon pemimpin pembelajaran. Kemudian ada komite dari Pak Guyuban orang tua murid. Kira-kira aktif betul? Aktif ya? Alhamdulillah. Dan kita juga bersyukur karena Pak Guyuban orang tua murid sangat kooperatif dan aktif dalam setiap kegiatan sekolah jika kita meminta bantuan pada beliau-beliau. Kemudian siswanya ini belum 375, benar? Bu Yanti? Harusnya berapa? Ini saya proses. Berapa? Oke, ini nanti saya benarin Bu untuk laporan. 330-an gitu. Baik. Oke, berarti siswanya 336. Nah, dari modal manusia yang ada di SD Lamber Kidul 1 di sini, strategi pemanfaatannya bagaimana? Tentunya yang pengawas tadi memberikan bimbingan kepada dan GTK yang ada di SD kita untuk memajukan program sekolah. Jadi setiap kita pembelajaran itu kita juga harus laporan ke dinas terkait. 300. Kemudian adanya kepala sekolah penggerak yang akan mampu mewujudkan lingkungan yang berpihak pada murid. Jadi kegiatannya full murid, jadi guru hanya memfasilitasi dan sebagai moderator. Selanjutnya memberikan kesempatan kepada guru untuk mengembangkan diri, untuk mengikuti pelatihan. Nah ini contohnya yang 4 PGP ini yang sedang melaksanakan 4 orang lagi memang. Kemudian pengembangan diri guru lainnya, guru-guru di sini untuk pengembangan belajarnya lebih hidup lagi, mengikuti pelatihan melalui daring seperti itu. Jadi guru itu juga belajar. Kemudian mengembangkan bakat minat murid melalui kegiatan ekskul. Jadi kegiatan ekskul di sekolah kita tujuannya untuk bagaimana membekali anak-anak nantinya setelah alumni dari SD Negeri Lamber Kidul 1. Itu yang kita akan bekali ke anak-anak. Dan orang tua menjadi tutor dalam kegiatan sekolah. Kalaupun nuwun sewu panjenengan punya kompeten di bidang misalkan tata boga atau apa, bisa mengajar di sini, kita kolaborasi mengajarkan ke anak-anak. Atau karena P5-nya ya Bu Ika, semester 2 kewirausahaan, nanti bisa kita bekerja sama untuk orang tua bisa menjadi tutor dalam kegiatan sekolah. Nah di sini ada modal sosial yang kedua, yaitu dukungan masyarakat dalam lingkungan sekitar. Dukungannya dalam kegiatan sosial keagamaan biasanya dari pihak gereja itu minta
kerjasama dengan sekolah kita untuk memakai tempat untuk tampil seperti itu. Apakah masjid pasti ada kegiatan Idul Adha atau Idul Fitri, jadi meminta meminta bantuan untuk pinjam tempat. Ini tujuannya untuk menjalin kerjasama. Jadi karena sekolah kita berada di area tengah-tengah perkampungan, sebisa mungkin menjalin kerjasama dengan baik. Kemudian untuk aset politiknya di sini ada, nah di sini penting ya, status sekolah negeri dan sekolah penggerak ini masuk modal politik. Jadi bukan politik partai, itu untuk kita jadi aja. Jadi fokusnya bukan politik, ini lebih ke kerjasamanya. Kemudian ada terdapat banyak SMP dan kalau MTS jauh nih, sekitar 5 kilo ya dari sini. SMP, terutama SMP ada SMP 39, 37 ada SMP 8. Kemudian letak sekolah dekat dengan area publik, ada samsat, ada dispendum, ada kelurahan, ada kecamatan. Kita belajar strategis dengan letak instansi pelayanan publik. Kemudian kita bekerja sama dengan puskesmas dalam kegiatan yang mengenai penjaringan kesehatan anak-anak di SD Negeri 21. Ada polsek dan Koramil untuk menangani permasalahan jika ada bullying yang memang benar-benar butuh pengawalan dari Koramil ataupun polsek, dan semoga tidak ada. Nah, di sini ada strategi pemanfaatannya modal politik. Karena kita sekolah penggerak, maka diarahkan untuk mendorong proses belajarnya daripada sekolah biasa. Jadi yang bukan labelnya sekolah penggerak. Jadi untuk transformasi sekolah kita untuk meningkatkan capaian hasil belajar siswa. Terus banyaknya SMP ini menjadi role model bagi sekolah sekitar. Jadi pasti setelah mungkin sudah kelas 4 ini, karena kelas 4 itu nilainya digunakan untuk kelulusan ya kemudian dari mulai kelas 4. Sekarang kelas 5. Kelas 5. Jadi mulai sekarang kelas 5. Jadi rapor kelas 5 itu sudah digunakan acuan untuk kelulusan atau masuk SMP. Bukan kelas 4 lagi. Jadi mulai dari kelas 5. Selanjutnya dengan kerjasama yang baik dengan puskesmas, polsek dan Koramil, maka segala informasi kesehatan, keamanan lebih cepat inputnya ke sekolah seperti itu. Ini aset model agama dan budaya. Di sini anak-anaknya dan bapak ibu gurunya 99 murid berasal dari suku Jawa. 1%-nya adalah ada yang dari Sunda, ada yang dari Betawi, daerah-daerah seperti itu. Kemudian yang termasuk model budayanya, kreativitas yang tinggi pada murid. Nah di sini menurut jaringan kita itu lebih banyak ke seni tari dan seni rupa dan olahraga. Kemudian adanya masyarakat yang religius, karena kita juga strategis dekat dengan masjid, gereja, latensi harganya masih naik sedikit. Lanjut. Nah ini yang akan saya. Untuk strategi pemanfaatan dari model budaya dan agama. Nah, karena banyaknya suku Jawa di sekolah kita dengan budaya ungguhnya, jadi adalah sebagai dasar pembentukan karakter anak. Nah, kalau saya karena
sudah sekarang era Gen Z itu era digital, sepertinya budaya unggul itu mulai menepis. Betul? Betul Bapak Ibu? Betul sekali budaya unggul. Contohnya mohon sewu, zaman kita kan seukuran ya. Dulu kalau ketemu Bapak Ibu dulu, jadi kan menunjukkan badan seperti ini. Sekarang tidak. Halo Bu Lia, halo Pak Agus. Jadi itu yang mulai menipis karena teknologi. Yuk kita sama-sama membangun kembali karakter anak-anak dengan budaya tinggal membutuhkan, karena suku Jawa ini terkenal suku yang orang-orangnya paling manis dan ramah dengan yang seperti itu. Kemudian kreativitas murid dimanfaatkan untuk melestarikan budaya. Jadi adanya biasanya kalau anak-anak yang memang sudah tampak bakatnya, entah itu dalam olahraga bola, voli, kita ada lomba-lomba yang nantinya sertifikatnya itu bisa digunakan untuk poin untuk masuk SMP. Nah, Bapak Ibu, ini kita cross check. Nah, modal fisik dalam masa sekolah. Ada yang masuk Pak Agus mungkin besok luas tanahnya di sini 1.000. Ada rezeki ya. Listriknya berapa watt? Biarin. Hah? Berapa? 3.500. Masa? Loh, nek rumah aja ada yang 2.200 loh. Sama? Hah? Oh, 7.000. Nah, saya kayaknya sekolah di desa kok 3.000. 7.000. Oh, kaget sih. 7.000 nih. 7.000 watt ya. Oke, kalau speedinya berapa ADBS, Mbak? Oh, nggak ada. Pak Agus mungkin besok? Oke, nanti saya bertanya. Nah, ini modal fisik yang dimiliki oleh sekolah, Bapak Ibu. Ada ruang kelas, ada ruang TU jadi satu dengan ruang guru. Oke, nanti apabila ada kekeliruan mohon dikoreksi. Kemudian ruang kelasnya ada 12, musolanya 1, UKS 1, halamannya 1. Kemudian ruang alat terakhir jadi satu dengan ruang PAK untuk agama Kristen, agama Katolik. Kemudian ada dapur, ada kantin, listrik, wifi, sumber air bersihnya benar, sumur dan PDAM. Kemudian ada kolam ikan 3, betul Pak Agus? Pak Victor yang lihat aset pengelolanya. Oke, betul. Kamar mandinya ada 5. Kira-kira itu Bu Yanti efektif buat. Nah, dari jumlah 336 siswa, setidaknya perbandingan kamar mandinya ya 8-10 ya Bu ya, supaya efektif ya. Kesulitan lahannya Mam. Jadi untuk pengembangan
membangun lagi itu karena ini pemerintah tidak sembarangan untuk membangun ada IFB-nya, kita harus mengetahui dari dinas seperti itu. Pun tidak bisa memungut juga, nanti malah masuk. Oke. Selanjutnya ada kamar mandi guru cukup 1. Gurunya ada 2, guru teknik ada 21. Jadi dua. Yang 1 di depan di belakang ruang kelas 3. 3. Satunya? Oh 2, 3. Dari 20. Jadi kita ngomong 7 orang masuk 1 kamar mandi. Betul ya? Off the record. Selanjutnya koperasi. Nah, strategi pemanfaatannya kira-kira Bapak Ibu dari aset fisik yang tadi kita miliki. Nah, ini tadi untuk ruang-ruangannya ada ruang kelas itu menyediakan fasilitas untuk intra dan ekstra kurikuler. Kemudian menciptakan ekosistem dengan tentunya suasana belajarnya anak-anak senang. Anak-anak senang belajar? Senang? Senang nggak? Iya. Apalagi yang terbaru tadi ya masuk ruangan. Aduh, sorry. Kemudian ada kegiatan pembelajaran yang berbasis IT lancar. Di lab tadi sudah terpasang tidak wifi, jadi sudah lagi. Nah, ini model lingkungan yang kita punya Bapak Ibu. Ini saya masih nuliskan composting ada buatan Pak Agus. Sudah harus. Ini kita hilangkan, dihilangkan. Berarti hanya ada greenhouse dan kolam ikan. Oke. Hanya ada Nah, selanjutnya ada gazebo. Ya, gazebo ini biasanya juga digunakan untuk apa ya, belajar outdoor. Oke, anak-anak yang belajar di luar kelas seperti itu. Nah, adanya greenhouse dan kolam ikan ini, kira-kira Bapak Ibu saya ingin tanya, sudah tepat belum pemanfaatannya? Sudah efektif belum? Belum ya? Harusnya dimanfaatkan. Nah, kita bisa apa-apa pokoknya beli. Hanya perawat saja. Nah, ini jadi tanggung jawab semua warga sekolah, bukan hanya saya kita kepenjagaan saja yang jadi ini kita luruskan ya. Jadi bisa membeli, tidak bisa merawat. Kebanyakan seperti itu. Betul apa betul? Betul. Jadi ini kita refleksi bersama, yuk kita rawat, kita jaga aset yang sudah dimiliki, bukan hanya bisa gampang beli gampang. Yuk bersama dengan orang tua juga. Yuk anak-anak besok membawa tanaman. Jadi di tanaman membawa tanaman sayur, membawa tanaman apotik hidup. Tapi kenyataannya lambat laun saya jual dari oke tumbuh. Tapi karena tidak adanya perawatan bersama, sekali lagi harus adanya penguatan kolaborasi. Itu yang memang harus kita luruskan dan kita refleksi sama-sama. Anak-anak sudah sedemikian juga kita arahkan untuk yuk kita berwirausaha, tetapi dengan bimbingan gurunya juga supaya aset kita tetap terjaga dan terawat.
Ini yang jadi koreksi kita bersama nih Bapak Ibu nih, untuk bisa menjaga dan merawat aset lingkungan yang ada di sekitar. Oke, ini yang terakhir. Nah, ini yang vitalnya sekolah. Modal finansial yang dimiliki sekolah, ada dana BOS, kemudian ada koperasi sekolah, ada sewa kantin, ada guru paruh waktu yang dibiayai BOS, kemudian yang terakhir guru kemanusiaan. Nah, ini nanti bisa memang informasinya supaya tidak ada setelingan kabar burung seperti itu. Ini untuk apa saja seperti itu. Nah, dana BOS itu anggarannya untuk pembelajaran dan kegiatan murid begitu. Kemudian penyusunan KKS di mana kendaraan BOS sekolah ini ada Biati, tetapi nanti tahun depan sudah digantikan oleh Butina untuk sebagai bendahara BOS yang menyusun kerja anggaran sekolah selama 1 tahun. Kemarin kita sudah menganggarkan untuk anggaran tahun 2024. Kemudian ada uang sewa kantin dan laba koperasi digunakan untuk kegiatan kemanusiaan. Uang sewa memang ini untuk kegiatan kemanusiaan yang ada di laba 31. Karena kita kan makhluk hidup itu adalah makhluk sosial. Jadi bagaimana bisa menyambung bersama jika ada murid yang kena musibah atau yang kena musibah, kita dari sini. Kemudian untuk kemanusiaan ini, nah ini digunakan untuk jadi kegiatan pramuka seperti ini. Anak-anak kalau siaga juga jangan lupa bukunya seikhlasnya sukarela. Kita ada tanggung jawab kewajiban untuk menyetorkan di warak. Jadi untuk kecamatan pramuka tingkat kecamatan itu ada anggarannya yang harus kita setorkan. Sisanya dari itu digunakan untuk jika ada lomba-lomba kepramukaan seperti itu, nanti pada butuh administrasi dan lain sebagainya, kita ambilkan dari situ. Jadi non sewu ini bukan pungli gitu. Jadi ini juga dana kemanusiaan gitu seperti itu. Perlukan dengan pesa seperti itu untuk modal finansial yang ada di sekolah kita. Alhamdulillah kita kelola dengan sebaik-baiknya dan jangan sampai keluar dari jalur yang sudah diatur oleh dinas seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Mas Tom. Ngantuk ya. Demikian paparan tentang identifikasi aset sekolah yang kita miliki Bapak Ibu. Kemudian saya ucapkan terima kasih atas kehadiran mama-mama yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan diskusi. Ada yang ingin disampaikan Om mengenai model-model aset yang ada di sekolah kita tadi? Atau memberikan tanggapan? Monggo Mama Nino tentang pembelajaran, mungkin tentang ulang-ulangnya enggak apa? Bisa dikeluarkan nanti. Nah, mau apa? Iya. Baik, Mama Nino. Senang di sini ya? Senang di sini? Bener? Masa? Iya. Traumanya sudah hilang belum? Oh gitu ya, Mak. Nggih?